Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu Guru. Ketemu lagi dengan saya di Manga Forza Channel ya. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk menggali informasi tentang dunia pendidikan ya. Teman-teman guru semua, kali ini saya akan membahas desas-desus yang sudah ramai diperbincangkan ya, tentang apakah seleksi ASN P3K guru ini hanya sampai di tahap 2. Ini banyak sekali yang menanyakan tentang permasalahan seperti ini. Tapi sebelum saya bahas video lebih lanjut, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya ya, agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman dapat notifikasi dari channel saya. Oke, teman-teman semua, kita mulai saja pembahasan kita pada malam hari ini. Oke. Hari ini tanggal 29 Oktober 2021 adalah pengumuman untuk hasil sanggah 1 ya. Silakan Bapak Ibu Guru yang sudah ikut tes di tahap 1 untuk cek ya di portal SSC ASN. Kemudian temukan apakah Bapak Ibu Guru ini hasil pengumumannya sesuai dengan kehendak Bapak Ibu Guru atau keinginan Bapak Ibu Guru atau mungkin bertolak belakang ya. Adapun itu semua nanti tentunya akan ada lanjutan dari pengumuman tahap 1 ini ya, yaitu yang kedua ini, yaitu pengumuman dan pemberian formasi tahap 2 1 sampai dengan 4 November 2021. Nah, ini dengan pengumuman seperti ini, poin 1 sampai 8 banyak teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa kok formasi yang ketiga tidak ikut ditampilkan di sini? Apakah untuk seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K dan kompetensi 3 itu ditiadakan hanya sampai di tahap 2 saja? Nah, untuk menjawab ini tentunya teman-teman semua juga harus menggali banyak informasi ya, apakah hanya sampai di tahap 2 ataukah nanti tetap di tahap 3. Karena di sini informasinya masih simpang siur, jadi kita tetap harus fokus saja ya. Kita jalani saja satu persatu. Oke teman-teman, kita akan bahas untuk pengumuman dan pemberian formasi tahap 2 yang akan dilaksanakan 1 sampai 4 November 2021. Silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. Oke, kalau kita merujuk pada alur tahapan seleksi P3K guru, ini sebenarnya kita kalau patokannya seperti ini berarti tahap ketiga masih ada ya. Nah, sedangkan kita sudah baru sampai di tahap pertama saja. Nah, baru mau masuk di tes tahap yang kedua. Nah, ingat Bapak Ibu Guru, untuk tahap kedua ini nanti bukan hanya 1 dan 2 kriteria guru yang akan ikut tes. Jadi ini juga akan ketambahan oleh guru di sekolah swasta dan lulusan P3. Nah, untuk tes kedua ini Bapak Ibu Guru tinggal fokus saja di sini ya. Peserta milih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan Serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Artinya nanti kalau sekarang Bapak Ibu Guru di Dapodiknya hanya mengajarnya di SMP ya, berarti nanti ya harus melamar di strata yang SMP gitu ya, tidak bisa lintas ke SMA atau ke SD. Begitu ya. Kemudian kalau yang 4 ini pelamar 4 atau lulusan PBG ini melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Gitu ya. Misalkan dia matematika kan bisa saja untuk di SMP atau bisa di SMA. Gitu ya, begitu ya. Kemudian nanti nilai yang diambil adalah nilai passing grade 1 dan passing grade PG1 dan PG2 tentunya ya. Jadi nanti tidak ada penurunan lagi untuk PG yang ketiga seperti yang kemarin mungkin ini yang dimaksud. Tapi informasi lebih lanjutnya tentunya kita akan tahu selebihnya nanti ya. Kemudian ini selesai tentunya nanti akan kita masuk ke tahap yang ketiga. Ini kalau merujuk ini tentunya nanti akan sampai tahap yang ketiga. Oke. Kita ulangi lagi di sini untuk P3K tahap kedua, nanti yang ikut untuk berkompetisi adalah guru THK 2, guru honor di sekolah negeri, guru swasta, dan lulusan lulusan PPG yang belum mengajar pun boleh. Ya, jadi semakin ketat untuk kompetensinya, semakin ketat untuk kompetisinya di sini ya. Nah, sekarang kita langsung merujuk ke bahasan awal yang tadi saya sampaikan ya tentang desas-desus P3K. Nah, ini ada pertanyaannya seperti ini. Saya tuliskan saja di sini, apakah seleksi P3K hanya sampai di tahap 2 saja? Nah, ini kemungkinannya yang pertama adalah iya.
Kemungkinan iya jika apa? Jika mekanismenya dipermudah. Artinya nanti untuk mendapatkan suatu kelulusan itu dipermudah, ya. Kemudian, nah di sini dengan adanya guru bersertifikat pendidik dan lulusan PND ikut seleksi, ini bisa saja kemungkinan poin 3 ini formasi akan terisi penuh. Nah, jika formasi terisi penuh, tentunya nanti tidak akan tahapan yang ketiga, hanya cukup sampai di 2 saja. Karena apa? Karena formasinya sudah terisi penuh, ya. Ini jika semuanya merujuk pada 3 poin ini. Tapi teman-teman semua jangan merujuk pada sini ya. Oh ya, ini berarti jangan sampai teman-teman terjebak, oh ini mungkin cuma sampai di tahap 2 saja kalau semua seperti ini ya, tapi ada kemungkinan yang lain teman-teman. Nah ini jawaban yang kedua bisa saja tidak ya, nah, kalau merujuk pada mekanisme perekrutan yang semula ini ya. Di sini tadi sudah saya bahas sedikit di sini ya, bahwasanya nanti untuk di tahap kedua teman-teman tentunya hanya boleh memilih di instansi sesuai dengan kualifikasinya. Artinya yang terdaftar di Dapodik itu teman-teman guru SMP, berarti nanti harus memilih formasi di SMP, ya, tidak bisa memilih formasi di SMA atau mungkin SD, gitu ya. Kemudian teman-teman yang di SMA juga kalau terdaftar di Dapodiknya di SMA, berarti nanti tidak boleh melamar di SMP, dia harus mencari di SMA, ya. Nah, SMA berarti tinggalnya di provinsi, begitu. Nah, kemudian memperkuat untuk jawaban tidak ini, kita bahas satu persatu ya. Di awal kita sudah tahu bahwasanya nanti akan ada 3 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 ini kriterianya adalah guru THK 2 dan honorer ini diprioritaskan. Kemudian pemberian afirmasi guru THK 2 dan guru honorer. Nah, ternyata setelah kemarin ada pengumuman, masih ada kuota atau sisa kuota yang belum terisi juga ya. Maka tentu untuk tahap kedua pasti masih ada. Nah, untuk tahap kedua ini sudah tidak ada lagi prioritas untuk guru THK 2 dan honorer. Kemudian nanti afirmasi juga dihapus. Nah, untuk tahap 2 ini kompetisinya semakin berat ya, karena nanti akan ketambahan oleh guru swasta yang tentunya mungkin kebanyakan sudah bersertifikat pendidik yang nantinya tentunya untuk teknisnya akan bernilai sempurna ya. Kemudian juga ada lulusan PPG di sini juga bisa ikut berkompetisi ya. Tapi untuk yang tapi untuk yang tahap 2 dia hanya bisa memilih formasi sesuai dengan jenjang dia mengajar. Intinya begitu. Nah, kemudian di tahap 3 bebas memilih formasi tidak sesuai dengan jenjang mengajar. Nah, ini kita akan merujuk kepada ini ya. Jadi ini adalah jawaban yang perkuat kalau bahwasanya mungkin seleksi P3K tetap akan dilaksanakan 3 kali atau 3 tahap ya. Jadi untuk menjawab itu semua kita lihat saja di sini ya. Nah, di sini kita lihat ke linearitasannya ya. Nah, misalkan saya ambil di sini pendidikan matematika. Pendidikan matematika, kodenya matematika, ternyata dia juga nanti bisa mendaftar di SD sebagai guru kelas. Ya, artinya sekalipun misalkan saya sekarang mengajar di SMA, saya ijazahnya S1 pendidikan matematika, kemudian saya punya sertifikat pendidik juga dari SMA, tapi untuk di tahap yang ketiga, nanti saya bisa memilih formasi di SD sebagai guru kelas. Gitu ya. Saya juga bisa memilih formasi di SMP sebagai guru matematika atau tetap memilih di SMA sebagai guru matematika. Nah, ini untuk pendidikan matematika. Gitu ya. Ternyata yang lain pun juga sama. Ini ya. Misalkan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat ternyata dia nanti bisa memilih formasi di SD sebagai guru kelas. Nah, ini terjadi di seleksi P3K yang ketiga. Jadi kalau menurut saya ini mungkin seleksi tetap sampai ke tahap yang ketiga. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi karena di tahap yang kedua itu hanya boleh satu instansi, artinya yang sekarang terdaftar Dapodik di guru SMA, tentunya dia akan memilih di SMA atau SMK, tidak boleh ke SMP. Begitu juga yang di SMP. Ketika di Dapodik terdaftarnya guru SMP, maka dia tidak bisa mendaftar di SMA, ya, apalagi di SD ya. Nah, ketentuan semacam ini akan berlaku di tahap yang ketiga. Nah, ini ya. Jadi kemungkinan ada yang tahap 3 masih ada untuk kita semua nanti. Nah,
Tapi buruknya jawaban ada dan tidak. Nah, ini misalkan tidak ada untuk yang ketiga. Nah, ini teman-teman juga tidak perlu khawatir ya, karena di sini juga sudah ada pernyataan yang sudah sangat kuat di sini ya. Nah, ini nggak ada CPNS tahun 2022. Ingat CPNS ya. Nah, ini jawaban BKN. Nah, pengadaan ASN tahun 2002 dilakukan hanya untuk P3K. Jadi nanti tetap, sekalipun nanti di 2021 hanya ada 2 tahap, teman-teman tidak usah khawatir karena nanti di 2023 akan ada lagi ASN P3K. Yang tidak ada hanyalah CPNS. Tapi kalau untuk ASN atau pengadaan atau perekrutan ASN 2023 itu tetap ada, tapi hanya untuk yang P3K saja, gitu ya. Nah, di sini. Ini Bima Haria Wibisana juga dengan tegas menjelaskan tahun depan hanya ada P3K saja. Kemudian Menpan RB-nya juga mengatakan pengadaan ASN tahun 2002 dilakukan hanya untuk P3K. Jadi untuk tahun 2021 2 tahap atau 3 tahap tidak ada masalah. Yang penting nanti di tahun 2022 juga tetap masih ada untuk perekrutan ASN P3K. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa membantu desas-desus yang selama ini menjadi kebimbangan teman-teman ya. Saya akhiri, selamat malam, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.